Salam teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman dimanapun berada, semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Hari ini teman-teman kita akan membahas salah satu tokoh yang sangat terkenal, yang tidak kalah terpengaruhnya dari Martin Luther. Nah, siapakah beliau? Kita akan membahas salah satu tokoh, namanya adalah John Calvin, salah satu tokoh gereja reformasi di abad ke-16. John Calvin atau Johannes Calvin dikenal sebagai tokoh utama dalam gereja reformasi, terutama di Swiss, dan pencetus teologi Calvinisme yang sampai sekarang masih menjadi dasar bagi banyak gereja-gereja besar, gereja-gereja Protestan, terutama yang berada di Indonesia. Dan teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas dalam video kali ini, apakah ajaran John Calvin ini sesuai dengan ajaran gereja yang didirikan Yesus? Lalu kontroversial apa saja dari ajaran John Calvin yang sering diperdebatkan? Untuk itu teman-teman, mari kita kupas tuntas dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang sejarah gereja, dan bagaimana menurut pengajaran gereja Katolik itu sendiri. Langsung saja kita mulai. Yang pertama tentang predestinasi, yaitu takdir manusia yang sudah ditentukan. Itu salah satu ajaran yang paling terkenal dari ajaran John Calvin, yaitu predestinasi. Predestinasi itu adalah keyakinan bahwa Tuhan sudah menentukan sejak awal siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dihukum. Bahkan sebelum manusia atau kita lahir ke dalam dunia ini. Nah, setiap orang takdirnya sudah ditentukan. Teman-teman, ini sering dirangkum dalam konsep double predestination. Orang-orang pilih, di mana orang-orang pilihan sudah ditentukan kalau mereka itu akan masuk surga tanpa syarat. Dan sebaliknya, orang-orang terkutuk atau orang-orang yang dikutuk sudah ditentukan pasti akan masuk ke dalam neraka. Tidak peduli bagaimana hidup mereka. Nah, teman-teman, tetapi ajaran ini sangat bertentangan dengan ajaran Katolik. Mengapa bertentangan, teman-teman? Karena gereja Katolik mengajarkan atau gereja Katolik percaya bahwa Tuhan memberikan kebebasan bagi setiap insan, bagi setiap manusia untuk memilih, untuk menerima atau menolak anugerah keselamatan atau kasih karunia dari Allah, yaitu free will. Dalam 1 Timotius bab 2 ayat 4 dikatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi teman-teman, dari ayat di atas dijelaskan bahwa keselamatan tidak terbatas hanya pada kelompok tertentu, pada komunitas tertentu, melainkan terbuka bagi semua orang yang beriman dan yang mau bertobat. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1037, Gereja Katolik mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi setiap manusia untuk bertobat, untuk mau kembali kepada jalan yang benar. Jadi ajaran predestinasi Calvinis menolak kebebasan manusia dan kasih universal Allah yang justru sangat ditekankan dalam iman Katolik, yaitu kita memiliki kehendak bebas untuk memilih menanggapi kasih Allah.
Nah, teman-teman, karena Calvin juga percaya bahwa Tuhan sudah menentukan segala sesuatu, ia juga mengajarkan bahwa kehendak bebas manusia itu tidak berperan dalam karya keselamatan, dalam keselamatan kita. Untuk itu, bagi Calvin, manusia secara total tidak mampu melakukan hal baik atau memilih Allah, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan sepenuhnya rusak total. Tetapi lagi-lagi ajaran ini tentu berbeda dengan ajaran Gereja Katolik. Manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia memang lemah karena dosa, tetapi manusia itu sendiri tetap memiliki kehendak bebas untuk merespon kasih Allah, untuk merespon anugerah keselamatan dari Allah. Dan dalam kitab Ulangan bab 30 ayat 19, Tuhan sendiri berfirman, "Aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan juga kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup." Jadi teman-teman, kalau kita membaca ayat kita dari kitab Ulangan ini, Tuhan meminta kita untuk memilih. Itu berarti kita memang diberi kebebasan untuk memilih Tuhan atau menolaknya. Bahkan dalam Katekismus KGK 1731 ditegaskan bahwa kehendak bebas itu adalah bagian dari martabat manusia itu sendiri sejak manusia diciptakan, dan Tuhan memanggil kita untuk ikut serta dalam rencana keselamatannya dengan keputusan kita sendiri, karena kita bukan seperti robot ya teman-teman, yang hanya bisa dikendalikan ke sana kemari, tapi kita diberi kehendak bebas. Jadi ajaran Calvin yang meniadakan peran kehendak bebas tentu sangat bertentangan dengan ajaran Katolik yang menekankan bahwa manusia punya tanggung jawab dalam menerima keselamatan, punya tanggung jawab untuk mau bekerja sama dengan Allah jika kita ingin selamat. Jadi ajaran Calvin juga hanya berpegang pada Alkitab atau sola scriptura sebagai sumber ajaran, sama seperti Martin Luther, yaitu berpedoman pada sola scriptura, yaitu keyakinan bahwa hanya Alkitab yang menjadi satu-satunya sebagai sumber iman. Dan akibatnya ia menolak tradisi gereja dan juga otoritas gereja atau magisterium, termasuk ajaran paus, ajaran bapak uskup. Nah, teman-teman, masalahnya ajaran Luther dan ajaran Calvin ini tidak diajarkan di dalam Alkitab itu sendiri. Yesus sendiri tidak pernah berkata bahwa hanya Alkitab saja yang menjadi sumber pedoman iman kita. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan sendiri mendirikan gereja yang hidup untuk mengajarkan kebenaran Tuhan kepada umat manusia. Dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, Rasul Paulus berkata, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis." Maksud dari ayat ini teman-teman menunjukkan bahwa ajaran iman bukan hanya dari tulisan saja, bukan hanya dari Alkitab saja yang kita baca, tetapi juga dari ajaran lisan yaitu ajaran tradisi, yaitu dari mulut ke mulut, diajarkan oleh para rasul yang saat itu belum tertulis seperti dalam Alkitab. Dan dalam KGK 82, gereja mengajarkan bahwa Alkitab dan tradisi suci itu adalah satu kesatuan, bukan berpisah atau bertentangan.
sama seperti seekor burung memiliki dua sayap agar bisa terbang. Jadi, ajaran Calvin tentang sola scriptura sebenarnya tidak didukung oleh Alkitab itu sendiri, justru bertentangan dengan Alkitab. Dan anehnya, banyak yang menganggap Calvin sebagai reformator yang memperjuangkan kebebasan beragama. Tapi teman-teman tahu tidak sejarahnya bahwa John Calvin ini juga di Geneva, kota yang dipimpin oleh Calvin, menerapkan hukum yang sangat ketat dan otoriter. Setiap orang wajib menghadiri kebaktian, ya, dan bagi yang tidak datang bisa dihukum. Musik, tarian, dan pesta dilarang karena dianggap itu adalah hal-hal duniawi, dan mereka yang menentang ajaran Calvin bisa dihukum mati. Wow, sadis juga, tidak sesuai dengan ajaran kasih Yesus. Itu namanya otoriter. Dan salah satu kasus yang paling terkenal adalah Michael Servetus, seorang dokter dan teolog yang menolak doktrin Tritunggal versi Calvin. Ketika Servetus datang ke Geneva, Calvin menangkapnya dan ia akhirnya dibakar hidup-hidup atas tuduhan bidah. Wow, berbahaya juga ini Yohanes Calvin ini. Jadi hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Katolik, yaitu tentang kebebasan hati nurani, tentang free will yang ditegaskan dalam KGK 2106. Di dalam KGK ini dijelaskan kebebasan beragama harus tetap dihormati. Saya ulangi, kebebasan beragama harus tetap dihormati karena manusia tidak boleh dipaksa untuk bertindak bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi kalau ada yang pindah agama, kita tidak boleh menggunakan cara kekerasan. Jadi teman-teman, meskipun Calvin berbicara tentang kebebasan dari gereja Katolik, tetapi ia sendiri menciptakan sistem gereja yang sangat keras, gereja yang sangat otoriter dan tidak toleran terhadap perbedaan pendapat seperti yang dialami Servetus di atas tadi. Dan kesimpulan dari video kita pada hari ini, John Calvin adalah tokoh besar dalam sejarah kekristenan, tetapi ajarannya banyak yang bertentangan dengan ajaran Alkitab itu sendiri, dengan ajaran iman Katolik, terutama predestinasi yang sangat ekstrim, membuat kasih Allah tampak terbatas, terkungkung oleh ajaran Yohanes Calvin. Ia menolak kehendak bebas manusia yang justru diberikan Tuhan sejak manusia diciptakan. Dan sola scriptura tidak sesuai dengan ajaran Alkitab itu sendiri, justru bertentangan dengan Alkitab. Dan pemerintahan gereja yang ia bangun justru sangat keras dan tidak toleran. Dan teman-teman, sebagai umat Katolik, sebagai pengikut Kristus, kita yang percaya kepada gereja yang Katolik satu kudus, Katolik apostolik, dan sebagai orang Katolik kita percaya bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan. Tetapi teman-teman, kita juga punya kehendak, yaitu kehendak bebas untuk merespon panggilan Tuhan. Sama seperti sebuah ilustrasi, ketika kita atau teman-teman jatuh ke dalam sumur, kemudian Tuhan menolong teman-teman atau menolong kita dengan mengulurkan tali ke dalam sumur. Kalau teman-teman mau selamat agar keluar dari sumur, maka teman-teman harus meraih tali itu. Kalau kamu hanya diam, tidak ada usaha untuk merespon, maka selamanya teman-teman akan mati di dalam sumur tersebut. Begitu juga dengan anugerah keselamatan
yang Allah berikan kepada kita itu juga butuh respon dari kita manusia. Nah, menurut teman-teman, apakah ajaran John Calvin ini lebih banyak membawa kebaikan atau justru lebih banyak menimbulkan perpecahan? Untuk itu, teman-teman tulis di bawah kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, share, atau subscribe supaya makin banyak orang yang mengenal kebenaran iman Katolik. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati. Amin.